Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Mufida Pitambara. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 dan rekan-rekan saya yaitu Ahmad Zain Dwi Saputra dan Layalil Magfirozen. Jadi di sini kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen persediaan bagi perusahaan. Nah, yang di sini akan bakal dibahas yaitu yang pertama pengertian dari manajemen persediaan itu sendiri, yang kedua tujuan dari manajemen persediaan, yang ketiga fungsi, yang keempat jenis-jenis manajemen persediaan, yang kelima manfaat dari penerapan manajemen persediaan bagi perusahaan, yang keenam yaitu pelaksanaan manajemen persediaan, dan yang ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan manajemen persediaan. Langsung saja untuk materi pertama yaitu tentang pengertian manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Nah, jadi manajemen persediaan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas persaingan perusahaan terhadap permintaan si konsumen. Nah, jadi menurut Rangkuti, persediaan didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Oke, selanjutnya yaitu tujuan manajemen persediaan. Nah, dalam perusahaan seperti perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, sudah pasti memiliki persediaan yang sangat beraneka ragam. Sehingga persediaan itu memiliki tujuan. Adapun tujuan dari persediaan itu adalah yang pertama sebagai dead stock atau persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini. Selanjutnya itu fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga yaitu anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen persediaan itu sendiri. Nah, untuk fungsi pertama itu fungsi decoupling. Nah, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Untuk fungsi kedua yaitu fungsi economic load sizing. Nah, persediaan load sizing ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Untuk fungsi ketiga yaitu fungsi antisipasi. Nah, fungsi antisipasi yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang jenis-jenis persediaan. Persediaan terdiri atas beberapa jenis. Nah, setiap jenisnya itu memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus tersendiri, serta pengelolaan dan pemeliharaannya itu berbeda-beda. Menurut Heiser dan Lander, mengakomodasi fungsi persediaan, perusahaan memiliki 4 jenis. Pertama yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini yang belum memasuki proses produksi dan tujuannya untuk memisahkan pemasok dari proses produksi tersebut. Jadi dipisah antara proses produksi dan pemasoknya. Yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi. Jadi bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi akan tapi belum sempurna atau dikatakan produk jadi. Dan yang ketiga yaitu MRO. MRO ini yaitu pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan untuk berjaga-jaga terjadinya kerusakan pada mesin dalam produksi tersebut. Dan MRO ini harus dijadwalkan agar mengantisipasi terjadinya kerusakan.
Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Jadi produk yang udah siap jadi akan tapi belum siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah memberi keuntungan bagi perusahaan. Juga ada beberapa manfaat ketika perusahaan menerapkan manajemen persediaan tersebut, yaitu ada 6 manfaat. Pertama, memanfaatkan diskon kuantitas, jadi mendapatkan diskon. Kemudian kedua, menghindari kekurangan bahan atau kita biasa sebut dengan out of stock. Ketiga, manfaat pemasaran. Dan keempat, spekulasi terhadap kenaikan harga jual beli. Yang kelima, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini terhadap yang dibeli tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kontinuitas produksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi penyampaian materi kali ini saya akan menjelaskan pada sub materi tentang pelaksanaan manajemen persediaan. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan manajemen persediaan. Tahapan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan persediaan. Nah, jadi pada tahapan pertama ini tentang analisis manajemen persediaan. Nah, analisisnya meliputi seperti menentukan jenis barang atau produk yang akan disimpan, menentukan kuantitasnya, dan jangka waktu penyimpanan. Seperti itu. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah menghitung stok awal. Jadi setelah kita menganalisis terkait kebutuhan persediaan barang kita, produk kita, langkah selanjutnya yakni menghitung stok awal, yang mana stok awal ini adalah jumlah barang atau produk yang tersedia di gudang pada awal periode atau misal awal tahun atau awal bulan seperti itu. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menentukan lead time. Nah, lead time ini apa sih? Nah, lead time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan dari awal pemesanan barang hingga barang itu tiba di gudang. Jadi dalam manajemen persediaan juga menentukan lead time ini sangat penting karena kan untuk mencapai waktu yang akurat dalam manajemen persediaan. Misal pesanan kita memesan pada tanggal 1 gitu. Secara tidak langsung sesuai dengan kontrak barang akan tiba di gudang pada tanggal misal tanggal 10 atau yang lain sebagainya. Selanjutnya tahapan yang keempat adalah melakukan peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan juga menurut saya penting dalam manajemen persediaan karena kita bisa memperkirakan permintaan dalam misal 1 bulan ke depan itu berapa. Jadi kita untuk memesan produk dan menyimpan di gudang itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, peramalannya itu melalui apa? Nah, melalui data historis atau faktor-faktor tren pasar seperti musim dan promosi. Jadi bisa dilihat dari data historis bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, yang mana kita bisa meramalkan permintaan 1 bulan atau 1 tahun setelahnya ke depan gitu. Selanjutnya langkah yang kelima adalah menerapkan metode manajemen persediaan. Nah, terdapat 3 metode secara umum ya. Secara umum ada 3 metode manajemen persediaan. Nah, yang pertama itu just in time atau JIT. Nah, konsep dari JIT sendiri adalah pendekatan dalam manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi dengan memperpendek waktu siklus produksi dan pengiriman. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam metode just in time ini adalah meningkatkan efisiensi dengan memperpendek waktu siklus produksi dan pengiriman guna
mengurangi biaya persediaan gitu. Tahapan yang kedua atau metode yang kedua adalah Economic Order Quantity atau bisa disingkat dengan EOQ. Nah, konsep dari EOQ sendiri adalah pendekatan dalam manajemen persediaan yang menentukan jumlah optimal dari barang yang harus dipesan setiap kali untuk menghindari biaya tambahan yang tidak perlu. Jadi pada metode EOQ sendiri yakni menentukan jumlah optimal dari barang yang harus dipesan guna menghindari biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Jadi sangat terperinci dalam metode Economic Order Quantity ini gitu. Selanjutnya metode yang ketiga yakni Material Recruitment Planning atau bisa disingkat dengan MRP. Nah, konsep dari MRP sendiri adalah pendekatan dalam manajemen persediaan yang menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghitung kebutuhan bahan baku dan komponen produksi berdasarkan jadwal produksi. Bisa digarisbawahi, MRP sendiri yakni menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghitung kebutuhan bahan baku dan komponen produksi gitu. Selanjutnya tahapan selanjutnya yakni yang keenam yakni melakukan pengendalian persediaan. Ini merupakan penting juga dikarenakan untuk memastikan bahwa persediaan itu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, namun juga tidak terlalu berlebih gitu, karena setiap barang atau produk itu memiliki waktu penyimpanannya itu tadi yang di awal gitu teman-teman. Selanjutnya tahapan yang ke berapa ini tadi? 7 sekaligus tahapan yang terakhir juga dalam pelaksanaan manajemen persediaan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, menurut saya evaluasi dan perbaikan ini tidak hanya dilakukan dalam proses manajemen persediaan saja, melainkan seluruh hal yang tujuannya itu positif gitu. Karena evaluasi dan perbaikan ini gunanya untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya sehingga kedepannya itu lebih baik dan lebih bagus daripada sistem yang sebelumnya gitu. Nah, jika dikorelasikan dengan manajemen persediaan, evaluasi dan perbaikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta untuk mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan kepuasan dari konsumen gitu. Selanjutnya, submateri selanjutnya yakni faktor yang berpengaruh terhadap penerapan manajemen persediaan. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan atau pelaksanaan manajemen persediaan. Faktor yang pertama adalah permintaan pelanggan. Nah, permintaan pelanggan sendiri merupakan hal yang sangat menentukan atau faktor utama dari manajemen persediaan. Nah, jika permintaan pelanggan itu stabil, maka manajemen persediaan itu dapat dirancang dengan lebih efisien gitu, sehingga perusahaan atau sebuah instansi yang itu dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan gitu. Faktor yang kedua adalah biaya persediaan. Nah, ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan juga, karena kita sewa atau menyewa tempat itu perlu biaya. Jadi perlu diperhatikan juga dalam manajemen persediaan gitu. Selanjutnya, waktu pengiriman. Faktor yang terpenting juga waktu pengiriman, dikarenakan menghindari keterlambatan pengiriman
produk atau barang ke pihak konsumen. Karena konsumen sendiri kan istilahnya seorang raja dalam hal bisnis. Jadi bagaimana kita untuk sesuai dengan kesepakatan, melaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Misal kesepakatan pengiriman tiba pada tanggal 10. Nah, mau tidak mau kita melaksanakan perjanjian tersebut, datang di konsumen pada tanggal 10 gitu. Nah, selanjutnya faktor yang keempat adalah tingkat resiko. Hal ini juga perlu dipertimbangkan karena resiko dari manajemen persediaan ini kehilangan atau kerusakan barang yang kita simpan atau istilahnya kita simpan di gudang gitu. Penyimpanan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang harus dipertimbangkan dalam manajemen persediaan. Pemilihan metode penyimpanan dan pengiriman yang aman dapat membantu mengurangi resiko tersebut. Itu. Lanjutnya, faktor yang kelima yakni ketersediaan bahan baku. Pada bisnis produksi itu ketersediaan bahan baku juga merupakan faktor yang terpenting dalam manajemen persediaan. Dikarenakan apa? Persediaan bahan baku yang cukup itu dapat menghindari keterlambatan produksi dan kekurangan produk. Oleh karena itu, manajemen persediaan harus memperhitungkan kebutuhan produksi dan memastikan ketersediaan bahan yang memadai. Seperti itu. Faktor yang keenam adalah tingkat persaingan. Nah, faktor ini juga perlu diperhatikan dalam manajemen persediaan. Karena kan perusahaan yang kita dirikan itu tidak hanya satu, banyak pesaing di luar sana yang menerapkan misal jasa atau produk yang sama dengan kita, gitu. Jadi ini perlu juga diperhatikan. Selanjutnya, yakni sistem informasi. Nah, sistem informasi yang baik maka dapat bisa dipastikan membuat bisnis dalam melaksanakan manajemen persediaan itu secara efektif. Nah, sistem informasi yang seperti apa sih yang bisa dikatakan baik? Contohnya sistem memonitor stok persediaan, terus permintaan pelanggan, waktu pengiriman, ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang ke-8 adalah ketersediaan teknologi. Nah, ketersediaan teknologi ini berkaitan dengan manajemen persediaan karena dapat membantu bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam manajemen persediaan antara lain seperti sistem informasi yang tadi, perangkat lunak, manajemen persediaan, dan alat otomasi gudang. Selanjutnya yang ke-9 yakni kualitas produk. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena produk yang kita hasilkan itu memiliki kualitas yang berbeda-beda gitu. Kualitas produk juga menjadi faktor penting. Nah, produk yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis. Jadi produk yang bisa dikatakan baik itu bisa meningkatkan tentunya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen gitu. Selanjutnya yang terakhir yang ke-10 adalah perubahan kebijakan. Nah, faktor ini juga harus diperhatikan dalam suatu perusahaan atau sebuah instansi, dikarenakan kebijakan dari pemerintah itu kadang-kala berganti-ganti. Nah, dan itu juga merupakan hal yang
dapat mempengaruhi manajemen persediaan. Contohnya perubahan kebijakan pemerintah apa yang dapat mempengaruhi? Contohnya seperti kenaikan tarif pajak, terus misal kayak ketentuan yang harus ditaati dalam sebuah perusahaan gitu. Itu kan biasanya beda-beda tiap tahun atau seiring berjalannya waktu itu berganti. Nah, itu perlu juga diperhatikan dalam manajemen persediaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sesi penyampaian materi dari kelompok 8 telah usai, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya berharap apa yang kami sampaikan dari awal hingga akhir dapat berdampak pada diri kita dalam hal manajemen persediaan. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman semua, kepada ibu dosen yang telah menyimak presentasi kita dari awal hingga akhir. Dan saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau tutur yang tidak teratur dan tata yang kurang tertata. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.